Ya, selamat datang di podcast Kocak Kacir. Asai. Malam hari ini Mas Eswi, Oh ya Mas Lus. kita kedatangan sang penulis. Biasanya nanti organisasi ada sang penyerah. Sang penyerah lagi sang penulis. Dia adalah sang penulis pecatat amal baik dan buruk. Ujung-ujung udah seroknya Pak. Malam ini kita kehadiran yang penulis bernama Penulis bernama Mas Frans. Halo, Mas semuanya. Mas Frans. Mas Fran ini penulis ya tiba Noyo. Penulis ya, nulis status tapi. Status Facebook. Oh ya aku nulis surat bisa diomong penulis malah gue. Bisa. Ya, Jadi Mas Frans ini adalah orang yang terbiasa dengan sahabat pena. Wes. Asal. Enek pena, enek Mas Fran karo ongotan. Jadi dia lah enak papan senomen, dijak omong. Kabarmu piye kek? Halo Mas Frans. Halo Mas Halo, Asmi. halo, Mas halo. Asmi. Thank you udah undang ke sini. Boleh perkenalan Mas Frans? Oke, salam kenal semua dan semua teman-teman ya. Nama saya Frans ya. Saya berasal dari Medan. Ush. Jauh Mas. Medan. Iya. Medan. Serius? Dua Rius. Oh Medan, Sumatera. Sumatera. Dari Gitu. Medan ke sini kan Tulungagung ya? Iya. Ke Tulungagung itu berapa jam Mas? Waduh nggak ke Tulungagung sih Mas, ke Surabaya dulu sih. Iya Surabaya sih, nggak ada transit. soalnya. Transit. Ada Mas. Ada ya. Turun Gemah nanti. Ya aku lah. Selam. Nanti lah Gemah agak padat bisa turun Bisa. Kelata. Jatuhnya kenter Mas. Sini. Jatuhnya kenter. Tapi sini lagi api-apinya Mas. Lagi Di TikTok. Api-apinya. Lagi api-api. Gak pantas bahasa Jawa. Api-apinya. Iya, tapi belajar Pak. Iya. Ya, bisa ceritakan. Iya, kalau dari Medan itu kita ke Surabaya, itu Oh. pesawat itu paling perjalanan 2 jam lah Mas. Pesawat 2 jam. Pesawat 2 jam. Iya, Iya, asik juga. emang agak jauh sih Mas. Turun Bandara Surabaya. Bandara Juanda benar. Oh iya. Oh, iya. Wah. oke. Terus dari apa bandara? Dari bandara itu, karena saya kan datang ke Jawa Timur itu 2018. Oke. Nah, 2018 saya langsung ke Oh pantas Malang. jauh. Iya. Dia dari Medan dari 2018 sekarang baru Baru nyampe. nyampe. Tulungagung. Berarti Iya. aja di kenter tenan. Lari saya Mas. Lari. Iya sih. Running saya. Dia kan mau nih gemah not Luffy. Tandingan karo Brook deh. Karo Brook. Mas Al ini berarti dulu 2018 baru ke Jawa. Itu Iya. ngapa itu maksudnya dari Medan jauh loh di Jawa. Iya. Oh, waktu itu saya kuliah Mas. Ya. Oh Kuliah, kuliah di mana tuh? Kuliah di mana? Saya kuliah di Malang. Malang. Iya. Malang. Oh, Gitu. Malang banget memang. Itu nih apa kampusnya? Oh, kampusnya saya itu ini di apa? UM. Oh, Universitas Muhammadiyah. Iya. Iku UMM Mas. Beda. UMM betul Mas. Sorry. Universitas Merdeka. Unmer Mas. Itu Unmer Mas. Itu Unmer. Iya. Universitas- Tapi jurusan saya pendidikan. Oh iya. Oh. Rata-rata kan UM jurusan pendidikan ya kalau nggak Iya, salah? pendidikan. Guru berarti. Iya, sebenarnya sih nggak harus jadi guru, bisa juga sih Mas. Iya sih. Oh iya. Gak semuanya yang apa jurusan pendidikan jadi guru kan? Iya. Pak pendidikan apa Mas? Saya itu lebih ke ini sih Mas, lebih ke kebijakannya. Kebijakan jadi guru. Oh Kebijakan yang pendidikan. buat kurikulum. Bisa juga itu jadi yang buat. Oh kamu mau jadi Nadiem Makarim? Waduh. Agak berat Dia, tuh. dia jadi makar doang dia. Jadi makar. Enggak jadi. Gojek. Orang di guru. Oh, like, jenenge Go France. Asik, Go France. 2012 kuliah di Malang, Iya. jurusan pendidikan. Asik. Lulus tahun 2022. 2004 tahun, lulus tepat waktu. Oh pas Pas 4 tahun. Anjay. Terus sekarang kerja di Sekarang saya itu ini cuman ini Mas apa ada di online lah gitu. Oh psychoji kamu. Bukan beda. Online. bulan di live TikTok. Gitu. Beda. TikTok bahas KTSP. KTSP lawas banget tuh. Aku ngerti Iya. nih. Wah, kayak KTSP 2006. lawas gak sih? Ngerti gak sih? Kayak Iya. apa Sekarang 3 semester. Terus catur bulan. Nah, itu terlalu lama tuh Mas. Sekarang kurikulumnya apa Mas? Sekarang kurikulum Merdeka. 2025. Apa tuh? Apa tuh? Sekarang itu memang kurikulum nasional Mas. Kurikulum nasional. 2025 ya. Oh,
Aku Gitu. Dulu sebelumnya kurikulum Merdeka. ya betul. terus Aku taunya yang Merdeka itu. diperbaharui ya kan. Sekarang lagi ke deep learning gitu kalau tahu Anjing. pembelajaran mendalam. Berarti dia Kayak- belajar kayak- sambil renang gitu. Kayak gimana itu? Ya sebenarnya sih nggak jauh beda dari kurikulum sebelumnya. Cuman ada beberapa hal yang ditekankan aja. Mungkin lebih ke pemahaman bahwa pembelajaran itu perlu lebih dalam, lebih deep lah. Oh, gitu. dengan cara apa tuh gimana? Dengan cara ya beberapa banyak metode gitu. Kayak misalnya contohnya ya praktek-praktek dan sebagainya. Kan itu kan di sebelumnya memang sudah ada kan. Ya betul betul betul. Iya, cuman lebih diperdalam lagi. Terus AI itu dipelajari juga masuk kayak gitu? Oh, kan ada sekarang ada dimasukkan di dalam kurikulumnya pembelajaran tentang artificial intelligence. Oh Gitu. gitu. Ya, ya, ya. Bayangin aku anakku Iya. sok belajar AI semua. Iya, iya. Jadi belajar AI iki so anakmu memanipulasi tanda tangan SPP bapak. Iya. Gue kok. Kan dhisik kan nilep tok. Oh. Iki nganggo AI. Iya. Ternyata memanipulasi tanda tangan bapak. Iya kan? Diwarai guru nih. Bener aku tahu. Diwarai pendidikan AI Oh, nih. dia kan mau pelajari prosesnya toh. Oh, lek sing ngapa sih bapak iku jenenge tabiat ae. Polai bapaknya menurun dana. Iya. Itu gara-gara gurune. Aku baru tahu ternyata kurikulum sekarang kurikulum deep Deep learning, Deep ya learning. belajar Deep mendalam. Terlalu deep ya. Iya, iya. Eh, deepseek ya deepseek. Beda tuh web Mas. Gitu. Oh, ya, berarti kerjanya sekarang online ya. Iya. benar. Online. Oh, tapi aku ngeliat IG-nya Mas Ran tuh followernya kecil ya. Iya. Bapak personal ya. Kok iso? Mentang-mentang followermu ya. Ada aku lihat di IG Mas Ran tuh aku ngeliat di postingan yang disematkan di atas tuh Mas Ran tuh bikin buku. Iya, benar. Bukan bikin buku sih, buat karya. Buat karya berupa buku. Bukan bikin buku malah buka percetakan. Oh, iya, iya. fotokopi mas. Ada maksudnya Fotokopi. bikin karya penulisan buku dan di situ ngomongin soal cinta. Oke, Wis. menarik. Ngomongin soal patah hati. Patah hati. Dan biasanya Mas Hasbi penulis Ah. itu kalau menulis sebuah buku itu memang selalu berasal dari keresahan dan kadang itu cerita personal. Pribadi nih dia. Cuma memang disamarkan jadi beberapa karakter di situ. Ben gak ngetarani banget ya. Bedah ngetarannya lek galau. Aslinya mek pengen curhat. Iya. Tapi kan apik dari karya. Ya, Masuk. saya dari kocok. Udah lah, Mas Fasik aku yakin karena memang soal karya dan soal cinta. Kenapa Mas Fars bikin buku saya itu? Judulnya apa sih? Boleh ceritakan? Judulnya. Oke, jadi Aku lupa soalnya. sedikit aja ya Mas. Mungkin judulnya itu mungkin dingin pergi untuk kembali. Dingin pergi untuk kembali. Oh, aduh kui. Apa Mas? Kerja ning bakul es batu. Iya, Kalau apa iya. jenenge? Dingin emang dingin. Anu kuwi es cube. Emang Nyambut gawe. emang kan jenenge nek dodolan es ngono. Es dingin, Pergi emang. ngeterne terus balik Iya, kan ngono. Ayo emang kerjane berarti. Sorry, sales. Pangkat apaan saya? Sorry. Jere ya ada podcast di TikTok. Lah ya dibelok malah panggang ngepans. Sorry. Gimana Pop Mas? enak ra, Mas. Sorry Iya. gimana? Apa tadi Dingin judulnya? pergi untuk Dingin kembali. pergi untuk kembali, benar. Iku sesuai karo kurikulum deep learning anjir. Kenapa itu Mas? Tuh, bahasannya deep sekali. Oh, deep sekali. Betul. Boleh diceritakan nggak itu? Anak sinopsisnya enggak Oke, sih? ada Mas. Sinopsisnya itu sebenarnya buku ini ya, itu buku Oh. ini itu menceritakan tentang sepasang kekasih, Iya, cowok dan asal. cewek ya, Iya. tentunya. Oh, sangat digarisbawahi ya. Iya. Iya. Soalnya ada zaman sekarang Mas. Ada. Banyak bukan Oh ada. banyak ya, banyak. Bukan saya ngomong ini. Iya. Oke, nah jadi sepasang kekasih ya. Hah? Nah sebenarnya mereka ini sudah lama saling suka, Oke. Oh iya. tapi tidak ada yang berani untuk mengutarakan pertama Sebelum jadi kekasih. sebelum jadi kekasih. Oh. Gitu. Iku menang-menangan. Mencintai dalam diam. Oh, Terus Apa itu Mas? Terus ya, Bo? keras. Oh, keras. Gebetan. Gebetan. Bibi, wah terlalu Gak bumer ngerti aja. aku. Gak ngerti aku. Wah, Aku ngerti kok gendaan. Gedaan. Gendaan aku ngerti. Iya. Bahasanya kayak warung kopi pangku aja. Gendak sopo Pokoknya gedaan karena sama saya. Lah penak gendaan oh, enek sentayane, nek keras opo. Keras gear. Keras gear. Gimana Mas? Sorry. Ya itu jadi ya mereka itu
sama-sama punya perasaan. Aha. Namun tidak ada yang berani mengutarakan terlebih dahulu sebelum menjadi kekasih. Oh. Ya. Oke. Kenapa tuh? Kenapa kok nggak berani mengungkapkan masing-masing perasaannya? Nah sebenarnya ada latar belakangnya mas. Ah. Nah, latar belakangnya itu perbedaan sosial ekonomi. Oh. Yang satunya sosialis, satunya ekonomis. Beda itu terlalu paradigma politik ya. Sosialis satunya ekonomi. Oh. Iya. Tapi enggak, maksudnya itu latar belakang perbedaan sosial sama ekonomi ini yang satu kuliah dengan beasiswa, ya yang satu ya karena orang tuanya cukup mampu. Oh Di gitu. kampus yang sama gitu. Itu iya, yang pertama. Terus yang kedua memang yang satu sederhana, yang satunya memang dari kecil udah bergelimang harta. Anjay. So. Nah, jadi ada kesan bahwasanya apa mungkin ya kalau dia itu juga punya perasaan yang sama dengan aku. Oh. Itu sebenarnya penekanannya di sini cowoknya Oh yang cowok yang dari keluarga sederhana ini. Oh. Gitu. Ketimpangannya sangat itu. Ya? Aduh, ya, Timbangan sangat jelas. ceritanya pelik. Oh. Pantas Iya. dari bukunya kandel. Iya, apa dalam ya. Berarti kesimpulannya itu buku tentang apa? Nah, kesimpulannya tentang arti pengorbanan dan bagaimana kita berjanji untuk hidup bersama, kenapa kita tidak saling menerima. Wah soy. So. Iya yang laki-laki nerima sih, yang perempuan belum tentu. Belum tentu. Tapi fun fact-nya dalam cerita itu, Mas, Oh. perempuan itu gak masalah sebenarnya. Oh gitu. Iya, sebenarnya gak ada Oh. masalah. Makanya bisa jadi kekasih. Makanya bisa jadi kekasih gitu. Menarik gak kira-kira? Oh, Iya sih. oke. Aku Iya. duluan ngono kayak sinetron tersanjung. Aduh, terlalu lawas banget. terlalu lawas. Terlalu lawas. Zaman TPI, gitu. zaman TPI. Tersanjung kan ngono mesti. Untung Iya, tuh iya. Wiro Sableng ya. Iku karena cintane ya anu sama. Bisa keluar naganya, Mas. Apa nyi blorong. Ya kan ngono kan. Mesti Iya, iya. ketimpangan kayak gitu biasanya yang laki-laki mesti kan sing ngono-ngono. Betul. Terus apa yang mendasari Mas Frans pada akhirnya membuat karya itu? Itu kan pasti ada background story-nya dong. Ya oke, ya background story-nya adalah banyaknya yang saya juga lihat ya dalam proses hidup gitu ya. Dan juga cerita-cerita tentu dari teman-teman. Oke. Itu yang bentuknya itu kayak ya kenapa ya kalau kita sudah sama-sama saling mencintai, berjanji bersama, kenapa kita tidak bisa saling menerima? Ya. Iya. Nah, kadang ada ego yang tidak bisa mengalah. Makanya di salah satu babnya itu ada dua ego saling membara. Asik. Asal. Punya ego-egonya masing-masing. That's right. Hubungan. Menyala abangku. Terus kenapa Mas Frans bikin karya itu? Why? Oke, kenapa bikin karya itu? Di saat Hmm, kita bisa bikin karya yang lain selain menulis. iya karena memang menulis itu udah kayak hobi saya juga ya Mas, bisa dikatakan ya, kesenangan lah. Kesenangan dan Terbiasa menulis dari dulu berarti ya? terbiasa saya dari pas lahir langsung nulis ya Mas. Us. Oh, Nulis wasiat. Iya, itu. oh dia aktornya diketik dewe ya. Oh iya. Stek. Aktornya diketik dewe. Diketik dewe di daftarnya ya toh. Karek ngetok. Dia kan daftarnya neng MPP. Aji kok iso tuh. Gak bisa. Pelayanan publik. Tas lain Terus pelayanan bareng-bareng itu toh. Sisa tempat. Bisa di ketugu Kartini gitu. Mall pelayan publik. Iya. Terus Fran. Iya, jadi karena saya senang nulis dan saya menuangkan pikiran saya itu dalam tulisan Mas. Nah gitu. Oke. Jadi pengen mengambil bentuk karya secara spesifik kan novel ya. Iya. Novel gitu. Dan kalau saya nulis itu saya udah ada beberapa nulis kayak tulisan ilmiah gitu. Iya Ada sih. beberapa juga. Ya kuliah kan mesti nulis makalah. Kalah kan bentuk-bentuk tulisan banyak ya Mas. Iya, Ada iya. cerpen puisi gitu kan dan sebagainya. Nah, di dalam buku ini saya mengambil lebih ke novel karena menurut saya ya novel itu adalah satu bentuk karya sastra yang ya cukup dekat lah. Oh, kehidupan. oke. Bisa mencurahkan ceritanya lebih lugas di situ. Lebih lugas di situ. Soy. Oh, terus susah nggak sih Mas nulis itu? Waduh, jujur secara pribadi susah banget Mas. Atau step-step Mas Frans menulis tuh gimana? Awalnya mendapat inspirasi kah atau gimana? Nah, saya mulai aktif menulis itu Mas tahun 2018. Ah. Awalnya itu. Awalnya itu. Katamu tadi habis lahir.
Oh iya, tadi kan itu ada Jokes. punchline, Mas. Oh. Kayaknya Mas lebih paham dah. Iya. Penonton juga paham kan? Ya itu tadi pertanyaanku juga punchline. Iya. Jadi hari penonton yang melihat lah. 2018 mulai menulis itu ya? Nulis. Nah, cuman saya belum berani itu waktu itu Mas, belum pede lah gitu, belum pede. Ya salah satunya juga mungkin karena berpikir kalau orang lain mungkin bisa lebih baik nulisnya daripada Ya, saya oke, gitu. oke. Nah, jadi ya saya tuh sampai sekarang tuh punya 10 draft, Mas. 10 draft Dari 2018 Dari sampai sekarang 2018 10 draft. dengan premis yang beda-beda Asoy. gitu. Dan gak pernah jadi satupun dari 10 itu. Ya jenenge draft Mas, ya urung Iya. dadi Mas emang. Tapi ada draftnya yang final toh. draft Iya, final iya, kan iya. ada. Kan Oh, kamu kadang. kan kamu 10 dan cuma drop 1. Gak selesai. Iya. Setelah final jenek final fix, final fix revisi, final fix revisi 2. Skripsi ya Mas ya. Final banget insya Allah. Terakhir final destination. Iku ya lawas Mas. Terus gini, Mas Fano kan berarti semua itu memulai dari nol. Nol banget Mas. Bahkan sampai sekarang Mas Fano kan juga masih terus berproses. Asoy. Mungkin di sini ada pendengar kita yang pengen mencoba untuk belajar mengawali menulis tuh menurut Mas Fano gimana sih caranya buat teman-teman yang mau belajar? Oke, cara menulis ya Mas. Ya, step pertama gimana? Awal mulanya. Versinya Mas Frans Iya. yang Mas Frans lakuin. Mungkin ini nggak jadi satu hal yang mutlak ya, karena Ya. setiap orang pasti berbeda-beda itu, caranya. ya. Tapi kalau yang saya Makanya kan alami aku aja- bilang menurutmu. Ya, Iya, Mas, makanya Mas Santai dipertegas Mas, santai aja. Mas. Dipertegas aja. Asoy. Bisa, Dadak ngedit aja. Iya, iya. Oke. Awalnya gimana? Nah awalnya tuh kalau saya pribadi, saya kumpulin dulu tuh gagasan pikiran Mas. Tak kira saya Iya. kumpul dulu ART. Kumpulin dulu Rapat. gagasan pikiran kayak ya itu mau bahasnya Gimana? seputar apa. Ulangi. Saya kumpulin dulu apa ide-ide pemikiran, Ide-idenya. ya, itu pokok-pokok pemikiran apa yang mau diceritakan sebenarnya gitu. Nah terus dibedah, dibuat plotnya Mas, Oh, dibuat oke. Alurnya ada. alurnya seperti apa gitu. Nah kebetulan saya tuh senang dengan salah satu karya dari luar negeri, salah satu novel yang sifatnya trilogi Mas. Apa tuh? The Lord of the Rings. Ya, betul, salah satunya benar. Iya. Karena aku mendapatkan bukumu gratis. Udah pengen nih gue Mas. Enak kayak. Kok iso? Iya. Bener Nah, lah emang. Referensinya dari Lord of the Ring. bukan referensi, cuman skema gaya penulisan. Oh gitu. Oh gitu. Gitu. Oke. Nah, jadi memang Oh enek ngono nih yo. itu cukup mempengaruhi lah. Oh. Mempengaruhi cara. Kok bisa ngantuk? Kamu bisa Kok bisa ngantuk? Itu omong sih aku gak tahu. Oh iya. kamu baca Lord of the Ring mempengaruhi cara penulisanmu ya? Cara penulisan. Jadi kan itu kan satu cerita yang dibagi dalam 3 buku. Iya. kalau- Tiga plot yang ada di situ ya. Benar. Nah jadi satu buku ke buku kedua ke buku ketiga itu saling berhubungan. Dan nggak bisa kita baca buku kedua tanpa baca buku dulu pertama. Nah gitu, nggak bisa baca Harus buku bersambung. ketiga kalau nggak baca buku 1-2 gitu Mas. Nah jadi itu cukup mempengaruhi cara saya untuk menulis. Oh. Ya, Berarti terus itu ya. Apa tuh? Aku kesel tuh telo. Domongnya aja mangan minum Mas, minum Mas, minum. Kayak banyu muntah. Banyu muntah. Aduh. Ya. Berarti ini buku ini kemungkinan kedepannya ada kelanjutannya berarti. Nah, that's right, bener banget. Dan itu sedang dalam tahap finishing lah. Iya, yang Udah kedua. finishing. Udah finishing. Oh. Gitu. Nggak oleh di-spill ya. Gak boleh dulu Nggak lah. boleh dulu. Aja, Tapi ada spillnya itu di buku pertama. Di Ada di- akhirnya. Masa kayak kredit scene. Iya benar. Kayak Bener. Marvel. Kayak Marvel. Iya. Jadi sudah ada trailernya di Oh. slide terakhir dari buku itu. Pasti yang baca nggak penasaran dong. Harusnya sih penasaran. Kok gini gitu. Oh. Nah, Emang gitu. dibikin modelnya gantung atau Iya, cliffhanger ya bahasanya ya. Jadi memang menggantung dia. Cliffhanger. Iya, hanger. cliff ah. Oh pantes hanger gue nyantol naik lambi. Oh. Hanger. Bener, itu filosofinya gitu Mas. Oh, Sesimpel itu loh Mas. Ngerti ya, cliffhanger.
Lagi ngerti ya hanger itu. Kayaknya kausan banget Pak. Ngomongi ojo telo. Iki enak onde-onde. Sorry penonton. Tadi kan sudah beberapa Mas Frans membahas runtutan cara Mas Frans bikin apa namanya nulis sebuah karya. Ya mungkin memang penonton beberapa kayak bingung mungkin ya karena ya memang ya enggak apa-apa gitu kan setiap orang punya cara masing-masing. Cara Mas Frans begini. Ya siapa tahu ada dari beberapa cara Mas Frans itu bisa kita ambil hikmahnya. Nah, maksudnya bisa kita ambil caranya gitu. Tapi menurutku sangat mudah kok mengikuti omongannya Mas Frans. Ngikutinnya benar. Mengaplikasikan. Aku belum tentu. So, sebagai aku yang cegah nulis gitu. Mungkin buat teman-teman yang emang concernnya di nulis setelah tahu insight dari Mas Frans, mungkin dia akan semangat untuk berhenti mendengarkan podcast ini. Oh ya rene isin. Dan tapi banyak. Terus Mas Frans setelah beberapa penulisan itu pada akhirnya kuta Mas, temo Mas. Sama dari semangat telo kok. Oh iya, mari nulis iku biasanya Tutup. Kalau udah selesai ya benar. Tutup. Apa sih Disunting Mas. Ada ya dilihat lah diedit gitu juga. Oh, nah mau video kan setelah digawe tag video di edit karo editor. Iya. Ini penulis penyuntingnya. Ada penyuntingan gitu. Oh tetap ada di editing ya. Pastilah ada. Itu kan kalau diterbitkan oleh ora. Ya kalau ora ya disimpan. Iya, Jadi draft. Maka didandani mana ya? Iya kan. Terus tips and trick biar Mas kan akhirnya udah penemu penerbitnya tuh. Tips and trick ada penerbit yang mau sama karya gitu tuh caranya gimana? Kalau versi Mas Frans. Oh iya. Iya menarik banget ini. Memang karena ini pergumulan saya beberapa tahun belakangan emang gitu. Karena beberapa naskah saya juga udah beberapa saya lempar. Dikasihkan ke penerbit. Ke banyak penerbit. Cuman ya belum ketemu jodohnya kali ya Mas ya. Cuman secara pribadi kalau saya boleh melihat dan mengamati dan mungkin mau berbagi cerita aja. Itu perspektifnya Mas. Jadi harus mencari sudut pandang yang sangat-sangat unik gitu. Oh mereka juga dari si karya itu. Dari si karya itu. Apalagi kalau kayak kita yang penulis masih katakanlah pemula ya. Kayak saya juga masih tergolong pemula. Ya, newbie. Ya newbie. Karena pertama kita kan belum punya terlalu besar. Jangan ngelendet. Ya. Iya terus. Yang pertama kita belum punya nama yang terlalu besar. Oke. Nah, jadi gimana caranya supaya karya kita bisa up bareng-bareng penulis. Nah, biasanya penerbit itu juga meng-up sebuah karya dan juga penulisnya gitu. Jadi sama-sama diorbitkan. Oke. Oh, berarti mungkin karena itu ya, karena sudah terlalu banyak karya yang ada, kita harus nyari sudut pandang mana yang bisa masuk dan menarik di itu. Nah, kalau sistem kayak saya kan cuman yang saya perhatikan itu karena cerita ini saya pecah Mas jadi 3 buku nanti gitu. Nah, jadi ya kemungkinan besar itu buku ini akan berlanjut tadi yang kita bahas gitu. Nah, jadi akan membuat pembaca nggak akan bisa membaca buku selanjutnya apabila tidak membaca buku ini terlebih dahulu gitu. Nah, secara marketing juga sih. Nah, terus juga ada plan yang sangat menarik Mas. Apa tuh? Di dalam buku ini itu ada plot-plot yang kosong Mas. Plot hole. Iya, plot hole. Jadi ada lubang. Tapi memang sengaja dikosongin. Memang sengaja. Oh, gimana tuh? Memang sengaja. Nah, jadi ada beberapa bagian yang nanti plotnya ini akan diisi di buku kedua. Asik. Gitu. Asik. Nah, jadi kayak saya menciptakan ada misteri gitu Mas. Kenapa ada lompatan logika kok abis ini ke sini gitu. Oh, berarti ibaratnya kalau kita anime Naruto sampai di buku kedua ceritain Minato. Kalau bapaknya. Iya sih. Iya kan? Kan penasaran nih, kok ujuk-ujuk ngene ya. Betul. Di sini berdua deh. Itu memang sengaja Mas. Baru buku ketiga Jiraya. Betul. Endingnya Boruto wis gak usah moco sih. Gitu asik ya gitu. Akhirnya ketemulah Mas Frans ke penerbit. Penerbit cocok cocok sama buku Mas Frans akhirnya diterbitkan. Ya, bareng-bareng. Itu kalau boleh tahu itu berarti
secara buku fisik ya. Ya buku offline fisik. ya. Jadi buat teman-teman yang pemula juga ini berarti emang harus rajin-rajin nyari penerbit yang cocok dengan cerita kita. Dan menurut saya juga dimulai aja dulu nulisnya. Ah, Gitu. Maksudnya oke. kayak gak usah dipikirin kayak maksudnya oh ini nanti apa kemana. kayak Maksudnya gimana? ya ditulis lalu tulisan yang terbaik kan tulisan yang selesai maksudnya. Wes. Nah Oke. cerita yang Kayak terbaik adalah cerita skripsi yang sih, kayak selesai. skripsi. Anda terlalu Raditya Dika deh. Iya kan, ya kan? Emang Raditya Dika kan? Yo pena karena dari awal nulis selesai aja. Iya, gitu. Nah karena gini mas, karena percayalah, draft pertama yang kita tulis itu jelek. Percayalah, Itu jelek mas. percayalah. Draft pertama pasti jelek. Pasti jelek mas. Kayak saya baca draft pertama, apa nih gitu. Kayak mau ya apa ngeludah aja sama draft pertama gitu. Aku nulis sampai sekarang sih. Amat di. gitu. Gitu. Tulisannya ada apa nih? Si foto dewe. Tahu nggak? Tuh dulu itu ada animasi SpongeBob tahu ya? Oh, ini. Iya. SpongeBob itu mau jawab tes ujian. Ah. Satu hari dia cuma tulis the. Tahu nggak adegan itu? Oh iya tahu. Yang akhirnya rumahnya kobongan itu. Akhirnya rumahnya kebakaran. Adegan legend itu. Absurd banget ya. Ternyata ngimpi. Iya. Iya, paham. Iya gitu. Terus akhirnya setelah diterbitkan sudah mencapai banyak buku yang diterima oleh para pembaca buku ya. Iya itu saya pribadi sih senang ya mas kalau memang itu bisa. Iki sing relate. ditakoi jumlah itu apa bisa Bahasanya halus saya. Nah, jumlahnya ke sana kayak fingermu konten piro. Iya. Literally. Harus dijelasin ada aku isin. Aku gak tahu. Iya. Mentang-mentang narasumber komik malah. Iya, ya memang gak sebanyak yang pada penulis umumnya lah, penulis yang udah bestseller ya mas, karena Anjir. kita juga baru. Tapi ya saya bersyukur ada teman-teman yang boleh juga menjadi bagian dari, saya suka bilang teman yang membaca buku dingin, teman Hah? dingin. Anjay. Iya. Bisa fanbase. Iya, hashtag teman dingin, gitu. Aduh. Hashtag teman dingin. Kok komunitasnya jadinya Jebeber Community. Tapi apa? Karo klomo. Nah rencananya kami akan mengadakan wisuda komunitas. Iya. Berkomuniti. Iya. Teman dingin. Asik. Tapi apa yang dijual dalam bentuk fisik aja Isi atau aja mas. Nah full karena fisik? saya dulu pernah ada satu pendapat dan satu kalimat yang menarik menurut saya. Nah. Setiap tulisan itu akan menemukan medianya sendiri. Oh gitu. Pembacanya apa medianya? Pertama itu kalau menurut saya, yang saya pernah pahami selama ini, itu medianya dulu. Oke. Nah medianya, kan kadang ada yang kayak kita rasa ini, cerita ini kayaknya kalau feel-nya dalam bentuk e-book, dapat. Tapi kadang kalau ini dalam bentuk naskah buku fisik, karena itu dulu pertimbangan saya mas, kayak apa memang masih ada ya orang baca buku fisik ya gitu. Iya. Di zaman sekarang gitu Iya kan. sih. Nah, Heeh. nah tapi kayak hati saya tuh cerita ini kayaknya bagus kalau buku fisik Tetap. menjadi medianya gitu. Oh. Nah karena orang akan merasakan sentuhan dari membuka. Oh, Karena setiap halamannya itu mas, feel-feelnya itu. iya bener. Ada kata-kata yang kayak ini kita nggak pernah mikir kok bisa ya orang mikir gini ya gitu. Terus Nah, bau-bau kertasnya. Bawa-bawa kertasnya gitu. Jadi Mas Fran adalah support penggundulan hutan. Oh, enggak juga. Emang goro-goro iki ya, ozone awak dhewe bolong. Ada. Oh gitu ya. Gitu sih, Mas. Berbisik. Terus waktu pertama kali buku ini launching, Mas Frans apakah sempat sampai buka forum tuh? Buka forum belum Aku ya apa jenenge? Kan pernah kan pasti Konferensi gitu ya. pers. konferensi kan. Apa sih aku bahasanya? Bukan konferensi apa tuh? Bedah buku kah atau apa itu? Oke beda buku. Nah kalau beda buku secara pribadi dari kita penerbit juga belum gitu. Kita belum ada gitu. Kita cuman kita launchingin aja gitu ya karena memang ya sadar juga ya bukan siapa-siapa juga. Iya. Enggak apa-apa. Benar. Tapi kan mesti dari situ Tapi ada by proses testimoni dari pembaca juga ya. Ya itu makanya saya sedang itu pengen berbagi cerita itu ke Ya. teman-teman baik itu komunitas baca buku ataupun komunitas-komunitas yang lain gitu sedang membagikan gitu. Oh. Jadi kayak ya kita ya pengen supaya juga bisa ada orang yang bisa kasih masukan, kasih saran gitu untuk buku ini cerita ini bisa jadi lebih matang lagi gitu. Asoy. Arti Mas Frans ada tipe orang yang menerima evaluasi. That's right. Karena menurut saya ya ketika sebuah karya itu dipublish itu bukan milik kita lagi.
Oh. menurut saya. Jadi milik siapa? Jadi milik ya bersama gitu dan semua orang bebas untuk memberikan baik itu kritikan, saran, terserah masukan, Berarti itu pendapat. juga berarti secara nggak langsung karya Mas Frans juga bisa jadi milikku. Apanya? Karyanya, Mas karyanya. Frans. Oh, secara pribadi atau haknya. Iya, maksudnya kan kata Mas Frans bisa akhirnya jadi milik masyarakat. Kalau yang saya maksudnya dalam definisi itu filosofisnya Mas, kayak Oh, kayak filosofisnya. makna ya. Kan memang kalau kita Dia publis mau kan, dijiplak, mau Oh, hak ciptanya mau enggak. dijupuk. Bukan itu. Dia muni karya ini bisa untuk masyarakat. Aku akhirnya pengen ngomong kayak di bukuku deh. Kan akhirnya kan Iya. buku bisa kan di gonku. Tuku sik. Ojo kuwi. Kan di gonku. Iya. Enggak maksud saya itu Secara- ya itu tulisan itu kan kita bisa di Tapi emang pilih betul sih, emang pilih betul daripada gue. iya, maksudnya bisa dikritik, bisa dikasih masukan, Ya. bisa dikasih saran, bisa dibagusin lah gitu. Karena Berarti boleh apa? Apa? Aku memberi masukan untuk buku kedua ngono, misal boleh. bisa Mas. Dan- Kok ceritanya beda no? Ya pasti kan kita ya mengaturnya aja Mas, mengaturnya bagaimana Oh, kan. pinter-pinter mengelak. Soalnya memang buku ini Mas Hah? saduran dari beberapa cerita-cerita. Iya, Bahasannya gue banget yo. Sastra. Saduran oke. Dari beberapa karya yang sebelumnya. ya saya malu saya Mas. Malu saya Mas. Emang gak boleh tak Mas? Boleh. Boleh nggak ada nggak boleh. Iya. Aku aja sing SDM kurang. Gak juga Mas. Sama-sama belajar lah Mas gitu. Terus. Nah, tapi itu ya memang itu saduran dari beberapa cerita teman-teman. Oh, dari Yang teman-teman. Oke. cerita sharing-sharing gitu. Oh iya bener nih kayak yang kamu bilang pandangan-pandangan gitu. Nah itu jadi saya mikir oh ini bagus nih kalau cerita ini dimasukkan. Jadi Oh. bumbunya ini masukkan bumbunya. Berarti inspirasinya nggak cuma dari pribadi Mas Fran nah doang, benar. tapi ada beberapa dari sekitar Betul. terus masuk gitu ya. Iya Mas Hasbi. Cegah mikir. Nggak ngelupa ada cerita cah-cah. Iya. Gitu. Jadi daripada saya simpan saya tuang aja. Gitu. Terus Mas Frans, apa namanya? Feedback apa sih jenenge? Respon apa Respon dari pembaca. yang paling membuat Mas Frans ikut terharu? Wis. Oke, ya kayak beberapa itu teman-teman juga ada yang bilang, oh buku ini relate cocok untuk couple zaman sekarang. Oh Gen Z. Iya, Gen Z gitu. Iya. Dan juga ada beberapa kayak ya, oh ternyata dari buku ini itu kita belajar ya apa arti pengorbanan, itu apa arti Kenyamanan. Kesempurnaan. cinta. Sorry. Terlalu Rizky Febian Mas, terlalu Rizky Febian. Nah, gitu, Tapi Mas. harapannya Mas Fran ketika kedepannya udah bisa mempublish buku. Potong Arab ditarik. Kau Apa itu arti? Kau usah cerita deh. Kau usah. Langsung harapan ya. Langsung harapan deh. Soalnya aku pas dibahas mau sebenarnya enek. Oh. Menonton Nggak. enek gak sih? Di bagian selanjutnya. Mungkin bisa diulang ke episode 1. Aduh banget. Aduh banget. Aduh banget. Oke, harapan. Harapan ke depannya kan iki udah mempublish satu karya nih yang bakal mengguncangkan dunia. Jatuh Mas. Apa nih? Mungkin harapan bagi pembaca kah atau teman-teman penulis lain atau gimana gitu. Ya kalau harapan ya tentunya supaya buku ini bisa menjadi bermanfaat bagi banyak orang. Amin. Ya, Mas. Nah itu dan mungkin dari teman-teman semua yang juga lihat hari ini itu bisa kayak tetap punya harapan lah, secerca harapan ya di dalam berbagai situasi kondisi yang mungkin tak menentu gitu dan sebagainya. Nah jadi pastilah tetap masih ada harapan itu di tengah-tengah mungkin kita nggak bisa lihat hari ini Ya. ya tapi percayalah bahwa di masa yang akan datang kita akan bertemu dengan harapan itu. Iya. Di perempatan ada soalnya. Harapan saya Mas. Harapan saya, Mas. Oke. Terus Mas Frans, boleh dong ngasih tips and trick Iya. atau saran kepada para penulis atau apa ya statement mungkin untuk Closing teman-teman statement. yang baru awal nulis atau Mencoba yang sudah menulis atau ya sekedar sharing untuk para penulis. Oke, iya. Mungkin bagi teman-teman, ya ini saya cuman sekedar membagikan pengalaman saja ya Mas ya. Sama-sama belajar tentunya. Terus yang pertama itu kita perlu tekun Mas. Itu tekun itu sesuatu yang menurut saya itu sangat penting. Karena melawan rasa malas itu agak berat soalnya Mas.
dan minimal 1 kalimat setiap 1 hari. Oh gitu. Itu minimal banget lah. Maksudnya ada progres. Iya. Iya. Karena saya percaya Mas, yang disebut progres itu harus ada kemajuan. Gitu. Nah, jadi kalau kita mau berproses bersama ya kita harus ada kemajuan walaupun itu sedikit. Nah, tekun, terus juga semangat, jangan mudah menyerah. Tentunya mau misalnya nanti tulisan udah jadi, ditolak banyak penerbit, nggak apa-apa. Itu mungkin ya belum ketemu jodohnya atau mungkin ya perlu kita matangin lagi cara penulisan kita atau mungkin memang cerita ini itu perlu ditambahkan lagi sedikit untuk penariknya gitu. Jadi kadang kayak kalau kita udah gagal misalnya ya, udah ditolak misalnya. Ya karena itu juga yang saya alami pertama-tama kayak aduh kayak apa memang saya nggak bisa gitu ya dan sebagainya gitu. Tapi tetap fighting aja lah, tetap semangat, tetap berjuang dan percayalah pasti kalau kita melahirkan sebuah karya dari ketulusan, orang pun akan merasa lah Mas. Ya. Asal keren. Intinya jangan menyerah. Jangan. Lagu masih Mas. Keren banget. Boleh banget. Apa jenenge? Kalau teman-teman mau beli bukunya Mas Frans dan membaca cerita yang luar biasa itu bisa. Oke Mas. Terlalu memberi harapan Mas. Ya gak apa-apa. Ini narsum beneran loh bro. Nggak aja padane komik aja. Ini narsum jualan ini dia kasihan. Tapi apa ya? Dodolan di Mas. Singkat aja Mas Frans. Iya itu mungkin bisa ke link yang ada di bio Instagram saya Mas. Enggak langsung Oh ya. Aku cegah edit. Bisa Ditulis aja. Ya ditulis. Enggak bawa sepak atau Frans. Ya bisa ada di Shopee Mas. Oh, Ya, di bisa Shopee. dicari aja. Nah penerbitnya itu Berpuisi Publishing. Berpuisi publishing. Oke. Ya, jadi bisa langsung ke penerbit aja ya karena sudah bukan ranah saya juga. Iya. Judul bukunya? Judul bukunya Dingin Pergi Untuk Kembali. Asal. Ibu sejawane mampel. Mau ya. Mari kudanan. Jadi Mas Far gaya buku goro-goro di atas kudanan. Gak iso ngiyup deh. Budal. Ya bar iku plot lokasinya kabeh ning gor-gor sing bedidik. Oke gitu. Terima kasih Mas Pras sudah mampir di podcast Pecah Kaca. Kita tunggu karya-karya selanjutnya Siap. untuk buku kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Panjang. Ya enggak apa-apa toh. Lo kan beda judul gak Beda apa-apa. judul, iya. Beda cerita lagi gak apa-apa. Iya, oke, siap. Gitu. Terima kasih buat teman-teman yang udah mendengarkan podcast episode ini. Saya Lesa Dapakan ini. Saya Hasbi Anifudin. Saya Frans. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.